Pertama-tama yang saya hormati Bapak Surya Anom, SH LLM, selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Mas Nana Jumena, SHMH, selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel, SHMH, selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Fandi Sitamala selaku Sekretaris Bidang, mahasiswa-mahasiswi teruji, Saudari Mega dan Saudari Ishak, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada kegiatan sidang skripsi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas perkenannya hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, diberikan begitu banyak anugerah, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebaikan untuk kita semua, keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, hari ini kita akan mengadakan sidang skripsi atas nama Saudari Mega Aisyah dan Saudari Ishak. Saudari Mega dan Saudari Ishak, saudara diharapkan mampu untuk memaparkan skripsi saudara dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan waktu seefektif dan sebaik mungkin untuk memaparkan skripsi saudara. Jawab seluruh pertanyaan dari para tim penelaah. Jika memang ada hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasikan, silakan Anda tanya dan Anda klarifikasi. Ya, ini adalah ujian yang sangat penting untuk kalian berdua, karena di sini adalah momentum di mana nanti kalian apakah bisa diberikan predikat gelar sarjana hukum atau tidak. Ya, jadi untuk itu tolong maksimalkan segala kemampuan dan segala pengetahuan yang telah Anda miliki, khususnya mengenai skripsi yang saudara telah teliti. Ya. Jadi itu yang terpenting. Nanti tim penelaah akan menguji dan akan menilai apakah saudara layak untuk diluluskan pada hari ini. Ya, saya mungkin juga sekaligus kebetulan hari ini ada beberapa hal yang mesti dikerjakan dan juga agak sedikit memang butuh waktu untuk berbagi. Jadi sebentar saya mungkin mohon izin online kepada Pak Anom, Pak Nana Jumena, ya. Mungkin sekitar 9:30-an saya mohon izin untuk menyidangkan satu mahasiswa teruji giliran yang terakhir lah, atau berikutnya setelah para tim penelaah menelaah. Mungkin tidak berpanjang lebar, sekiranya mungkin ada beberapa hal yang mau ditambahkan atau disampaikan dari Pak Anom, dari Pak Nana, dari Pak Daniel. Lanjut, Pak. Baik. Jadi terima kasih juga saya sampaikan sebelumnya kepada teman-teman, kepada seluruh dosen penelaah hari ini yang sudah meluangkan waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan salah satu kegiatan akademik, yakni memberikan telaah kepada mahasiswa bidang hukum internasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, marilah kita buka kegiatan sidang skripsi bidang hukum internasional pada hari ini.
tanggal 23 Juni 2022 agar mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Saudari Mega, Saudari silahkan presentasikan skripsi saudara. Saudara punya waktu sekitar paling maksimal 15 menit. Setelah itu, saudara diharapkan juga mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para tim penelaah. Jika ada masukan-masukan, tolong dicatat dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, silakan ditanyakan. Ya, oke, tidak berpanjang lebar, saya pikir silakan Saudari Mega Aisyah untuk giliran pertama dan memulai presentasinya. Silakan Saudari Mega. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang Hukum Internasional sekaligus dosen penelaah 1, Bapak Hilton Tanaman Putra SHMH. Yang terhormat dosen penelaah 2, Bapak Surya Anom SHLLM. Yang terhormat dosen pembimbing 1 saya sekaligus dosen penelaah 3, Bapak Dr. Daniel SHMH. Yang terhormat dosen pembimbing 2 saya sekaligus dosen penelaah 4, Bapak Mas Nana Jumena SHMH. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen penelaah sidang yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi pada hari ini. Untuk penelitian saya, skripsi saya mengambil judul dengan judul Perlindungan Hukum Internasional terhadap profesi wartawan pada konflik bersenjata internasional berdasarkan Honor of War 1949 dengan studi kasus pembunuhan wartawan perang oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2021. Latar belakang masalahnya adalah wartawan memiliki peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan pentingnya HAM, mengembangkan berbagai pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat, tepat, dan seimbang. Mereka kerap kali terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta dan peristiwa secara langsung, sehingga dibutuhkan seorang jurnalis yang berani bertindak dalam menghadapi resiko yang akan mengancam jiwanya. Sama halnya dengan wartawan perang yang berada atau ikut serta pada medan perang yang kemungkinan akan menemui berbagai rintangan yang tidak diduga. Wartawan dalam peperangan telah menjadi mata dan telinga bagi masyarakat di seluruh dunia. Peran wartawan yang melaksanakan tugasnya di daerah konflik bukanlah tanpa adanya resiko. Bukan rahasia umum bila pekerjaan di daerah konflik seperti pekerjaan wartawan akan mengancam nyawa dan jiwa mereka. Bahkan kerap kali wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik harus mengalami berbagai pelanggaran HAM seperti luka-luka, menjadi tawanan perang, bahkan meninggal dunia di daerah konflik. Adapun Dasolen dan Dasein dan Dasolen pada latar belakang masalah ini adalah yang pertama, wartawan perang yang menjadi tawanan perang harus diberlakukan dengan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai wartawan perang ini terdapat dalam pasal 4A ayat 4 Geneva Convention 3 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang. Sedangkan Dasolennya, realitanya setiap tahun wartawan dibunuh, terluka, ditahan, atau menghilang begitu saja saat melaksanakan tugasnya. Pada 20 Agustus 2021, para anggota Taliban menangkap seorang wartawan di Stowell, melakukan penawanan pada wartawan tersebut dan menembak mati salah seorang anggota keluarga wartawan tersebut di Afghanistan dan membuat seorang lainnya terluka parah. Taliban terus melakukan penawanan terhadap wartawan yang meliputi konflik bersenjata berlangsung. Sejak Taliban menguasai Kabul, sedikitnya dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 30 wartawan yang telah menjadi tawanan perang dibunuh oleh Taliban pada saat konflik terjadi. Adapun penelitian terdahulu yang saya menjadi acuan yaitu ada dari Jan Bernard Meissen dengan judulnya Perlindungan terhadap negara yang sedang berkonflik menurut hukum internasional,
ada jurnal dari Pak Afandi Sitamala dengan judul International Humanitarian Law and the New War on Act of Terrorism, dan Septiana Lia dengan judulnya Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Selanjutnya, identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan perang yang berada pada konflik bersenjata internasional menurut Geneva Convention 3 Prisoner of War 1949, dan apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan perang di Afghanistan ini telah sesuai dengan Geneva Convention 3 Prisoner of War 1949. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan perang yang berada pada konflik bersenjata internasional menurut Geneva Convention 3 Prisoner of War 1949, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan perang di Afghanistan berdasarkan Geneva Convention 3 Prisoner of War 1949. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Di mana secara teoritis ini, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi gelar sarjana hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional. Dan yang kedua adalah kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perlindungan hukum internasional terhadap profesi wartawan pada konflik bersenjata internasional. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu yuridis normatif, sumber datanya terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang saya gunakan yaitu analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif analitif, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau library research, dan lokasi penelitiannya berada pada perpustakaan FH Untirta, perpustakaan Untirta, Perpusnas, dan perpustakaan Kota Cilegon. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan teoritis tentang prinsip perlindungan hukum dan prinsip pembedaan atau distinction principle. Dalam teori ini saya menggunakan teori perlindungan hukum dan prinsip pembedaan atau distinction principle, di mana teori perlindungan hukum ini merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lalu prinsip pembedaan atau distinction principle, di mana ini adalah suatu prinsip dalam hukum humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan dan penduduk sipil. Selanjutnya yaitu bab 3 adalah studi kasus pembunuhan wartawan perang oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2021 dalam 1949 dan Additional Protocol 1 1977. Di mana yang pertama ini adalah kasus pembunuhan wartawan perang oleh Taliban di Afghanistan. Sejak invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001, Afghanistan ini menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi pers. Berdasarkan data Committee to Protect Journalists sejak Maret 2003, diperkirakan ada 129 wartawan dan 50 pekerja di bidang media, termasuk penjaga keamanan, wartawan, supir, dan penerjemah telah terbunuh di Afghanistan. Kasus ini berawal pada tahun 2001 di Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Afghanistan dengan slogan perwujudan keamanan dengan istilah pemberantasan terorisme. Sebab serangan dilakukan karena pada saat itu pemerintah Afghanistan, yaitu Taliban, dianggap melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa 11 September. Lanjut yang kedua adalah dasar hukum wartawan perang. Dasar hukum wartawan perang ini adalah usaha untuk melindungi wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata telah sejak lama terjadi, menjadi perhatian masyarakat internasional. Status dan perlindungan yang diberikan terhadap wartawan ini terdapat pada Konvensi Jenewa 3 dalam pasal 4A ayat 4, dan pengaturan mengenai wartawan juga di
protokol dalam tahun 1977. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Geneva Convention Three Prisoner of War 1949, perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan perang yang berada pada konflik bersenjata internasional ini diatur dalam pasal 4A ayat 4. Wartawan perang termasuk dalam golongan orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut. Selanjutnya yaitu adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap wartawan perang di Afghanistan masih belum sesuai dengan Geneva Convention 3 Prisoner of War 1949. Melihat banyaknya kasus mengenai penyiksaan terhadap wartawan perang yang terjadi di Afghanistan, serangan pihak Taliban terhadap wartawan Destawal, serta terhadap keluarga wartawan lainnya melanggar hukum humaniter internasional. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya para pihak dalam konflik bersenjata internasional ini seringkali tidak menaati ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi wartawan. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, perlu adanya dilakukan sosialisasi mengenai hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC, PBB, maupun asosiasi pers lainnya. Selanjutnya yaitu pihak wartawan harus lebih tanggap mengenai bagaimana menjaga keselamatan mereka selama melakukan tugas di wilayah konflik bersenjata internasional. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan tugas profesinya di daerah konflik bersenjata internasional. Terakhir yaitu sebelum bertugas di wilayah konflik bersenjata, wartawan dibekali dengan panduan serta informasi mengenai pihak-pihak mana yang dapat dihubungi apabila wartawan menghadapi masalah. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada para penelaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.